Ya, Prilly sama Mas Reza. Jadi ini kan memang tadi bilang Bapak kan pas jalan ke public basis pun orang mikirnya kalian ya Inggit dan Arya ya. Memang semirip apa sih kalian dengan dua sosok ini? Jadi kan kalau dibilang sampai dibilang mirip berarti ada sesuatu yang mirip atau totally berbeda? Sebenarnya sih enggak. Saya juga enggak bisa melihat ada kemiripan ya. Saya completely mungkin kemiripan satu-satunya adalah karena saya pernah punya pengalaman mungkin juga mengajar di sebuah universitas. Hanya itu sebenarnya yang pernah sama mungkin, tapi the rest sih beda banget ya. Nah, orangnya kayaknya nggak segalak itu, dan ya. keluarnya. Galaknya mungkin ada ya. Kayaknya nggak sekaku itu sih. Prilly Ya aku masih mahasiswi sih, tapi aku nggak serempong Inggit yang ngejar-ngejar dosen gitu, kayak nggak pernah aku lakukan. Tapi mungkin kenapa di public place orang kayak nganggep ya kita Arya Inggit karena memang masih jalan kan seriesnya sampai sekarang, masih banyak yang nonton. Jadi mereka masih terbawa lah kalau ketemu aku gitu, pasti manggilnya Inggit, terus Mas Arya mana kayak gitu. Ya saya juga gitu sih, surprisingly maksudnya ya kadang-kadang memang saya bisa melihat bahwa sebuah project ketika itu mendapatkan respon yang baik, ya itu kan ada di top of mind orang, ya kan. Ketika itu ada di top of mind orang, pada saat orang ketemu sama sosoknya, ya otomatis yang muncul di kepalanya pasti apa yang karakter yang dia lagi perankan, dan itu mungkin melekat gitu. Ya kalau dulu ada masanya saya mungkin dipanggilnya apa, sekarang saya dipanggilnya Pak Arya, ya buat saya itu kayak sesuatu yang ya apa ya, I mean it's part of my job gitu, maksudnya ya udah it's part of the job lah. Kalian berdua sempat ngecek nggak sih waktu episode pertama kedua muncul? Biasanya kan kalau main sinetron, aduh ratingnya ini berapa ya? Kalau kalian sempat ngecek nggak? Aduh page view-nya gimana nih atau seperti apa ya? Iya itu bagian aku ya. Bagiannya dia ya, saya sih nggak terlalu ngecek banyak soal itu. Kalau aku emang seneng kan, aku seneng ngeliat respon-respon orang, jadi aku ngeceknya tuh di Twitter. Dan alhamdulillah setiap kita tayang, kita selalu trending, entah Inggitnya yang trending, Mas Arya yang trending, atau My Lecture My Husband yang trending gitu. Dan aku buka-bukain tweetnya, terus ngeliat ternyata sampai ribuan tweetnya, dan mereka berarti nonton banget gitu. Saya cek biasanya dari grup. Grupnya aku yang infoin. Ada apa update biasanya saya ngecek, atau di YouTube juga ada ini reaction. Kadang-kadang saya juga di YouTube trending juga. Alright, kan, saya tanya sama manajer saya aja paling untuk update-nya di official Pilares, di Instagram yang satunya yang di situ seperti apa gitu. Ya paling begitu aja sih. Selama syuting kalian sebenarnya patuh pada naskah atau ada beberapa adegan yang lu punya ide nih, kenapa nggak digini? Kami sebagai pemain, kami adalah pemain yang patuh pada naskah. Namun sutradaranya tidak patuh. Oke. Betul nih. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sutradaranya yang tidak patuh pada naskah, sehingga meminta kami untuk, ayo saya mau kalian di dialog ini improve misalnya. Iya. Ya udah. Atau motivasinya ini ya, nggak usah ikutin skenario, apa aja dialognya yang sekeluarnya aja. Pokoknya situasinya begini gitu ya. Udah itu kita berdua lah. Nanti Iya. Inggit akan terima apa yang Arya kasih, Arya akan merespon apa yang Inggit kasih, ya udah kami bekerja. Tapi mungkin balik lagi karena saya selalu percaya bahwa konektivitas antara dua pemain kalau sudah terjalin, sudah saling percaya, nyaman, itu penting banget ya. Chemistry itu saya nggak punya formulanya untuk membangun itu seperti apa. Saya percaya pada keterbukaan, pada trust, dan kalau itu sudah ada, maka hal-hal yang seperti tadi, gitu yang dilihat publik misalnya, chemistry-nya enak, apa segala macam, itu muncul dengan sangat organik menurut saya. Buat Prilly sendiri katanya menganggap Reza sebagai pasangan terbaik sama ini ya, apa namanya, Jupiler. Pasti lihat di YouTube yang itu. Aku kasih terus. Kasih medali. Kami adalah korban YouTube, mohon maaf. Nggak, di 2020 ini kan we've been through a lot ya, dan My Lecture My Husband itu salah satu highlight di 2020 yang membuat aku tuh bisa melihat sesuatu yang positif gitu akhirnya, karena kan di pandemi kayaknya banyak banget hal-hal yang tidak disangka-sangka. Terus pas syuting My Lecture My Husband bisa ngerasa bahagia banget ketemu sama Kak Reza, I adore him since a long time. Jadinya kayak apa ya, Kak Reza dan project My Lecture My Husband menjadi
salah satu hal yang membuat aku bahagia di tengah-tengah kepusingan kita menghadapi COVID. Makanya aku kasih ke Pak Monty juga dan Kak Reza. Mas ini sekalian konfirmasi, ini benar nggak sih proyek yang benar-benar kalian sama-sama lead role dan jadi benar-benar lawan main gitu? Kalau memang iya, gimana sih caranya tadi chemistry itu bisa terbentuk dan bahkan ketika adegan spontan pun langsung tektokannya banget tanpa harus persiapan yang cukup? Iya, ya balik lagi situ itu juga tangan dingin saudaranya ya sebenarnya. Sebagai pemain juga kan kami menerima arahan. Dan karena Pak Monty adalah saudara yang juga sangat dekat dengan pemainnya, sangat mampu mengulik pemainnya, memancing emosi pemainnya dengan sangat baik, maka mungkin itu yang dirasakan juga oleh penontonnya. Tapi sama seperti yang tadi Prilly juga bilang, buat saya proyek ini penting. Kenapa saya bilang proyek ini penting? Kalau sampai digital platform itu hanya menayangkan proyek-proyek dari luar dan hanya itu yang diminati oleh para penonton digital platform di Indonesia, bahaya sekali buat industri nasionalnya. Dan buat saya bersyukur kenapa My Lecture My Husband di WeTV bisa diminati banyak orang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lokomotif untuk proyek-proyek yang bahkan saya nggak di dalamnya, mungkin Prilly juga nggak di dalamnya, tapi buat teman-teman yang lain, mereka juga jadi penonton punya trust sama project Indonesia yang ada di digital. Buat saya itu penting banget. Karena kan ekosistem ya. Buat sistemnya gitu. Karena ya biar bagaimanapun kalau sampai itu nggak terbentuk, ya habis sudah ini semua. Mau ngapain? Para pekerja kreatif mau ngapain? Khususnya di film series gitu ya. What can we do gitu. Di saat bioskop masih dibatasi penayangannya, kapasitasnya dan lain-lain. Saya yakin juga pengusaha bioskop pasti sudah cukup teriak-teriak dengan kondisi ini gitu, dan ya kondisi yang berat untuk semua orang gitu. Jadi saya bersyukur bahwa proyek seperti ini menjadi satu proyek yang bisa mudah-mudahan mendorong proyek lain untuk lahir terus dan diminati oleh penontonnya, sehingga banyak juga pekerja-pekerjanya yang bisa bekerja. Itu sih sebenarnya. Tentu diimbangi dengan kualitas juga ya. Tentu harus diimbangi dengan kualitas. Ya, bicara mengenai Mas Monty kan begitu kuat unsur keluarga dan feminisnya. Nah, lo berdua Prilly dengan Reza sendiri bagaimana sih menginterpretasikan kemauannya Mas Monty dalam ini? Ya, Pak Monty sih sebagai sutradara bisa menjelaskan dengan sangat baik, dimana kita akhirnya bisa ngerti perspektif dia yang akhirnya bisa kita satukan sama perspektif kita terhadap karakter kita masing-masing. Jadinya di saat kita diskusi, kita bisa menyampaikan apa yang pengen dituju sama sutradara dan akhirnya memastikan kita punya tujuan yang sama gitu. Ya, jelas gitu. Jelas banget gitu, ngejelasin situasinya seperti apa yang pengen dia capai di adegan ini. Jadinya kita juga pas ngelakuin adegannya nggak yang begitu sulit ya kayak. Dan sama mungkin kelebihannya Pak Monty itu juga salah satunya adalah dia sangat personal sama aktor-aktornya. Yes. Sangat personal. Jadi aktornya itu bisa diajak ngobrol sendiri dulu, diajak mungkin melipir atau apa, dulu. ngobrol hanya berdua dan pelan-pelan pendekatannya itu halus banget gitu, dan dia ngasih tahu ke intinya kayak menyentuh hati para pemain. Itu yang juga saya rasa sih kekuatannya Monty Tiwa ada di situ juga. Selain Monty adalah seorang director yang juga menulisnya bagus ya. Jadi dan si Bang Monty juga katanya membawa tuah buat Reza pada saat tes pack ya Res. Jadi pemain aktor terbaik FFI, apakah mungkin Lecture My Husband ini juga jadi tuah buat Reza sendiri? Waduh, kalau itu saya nggak tahu. Tapi maksudnya di tengah situasi yang kayak sekarang ini gitu ya, saya kayaknya udah bisa dapat respon yang baik aja, udah bersyukur sih. Bahwa ini My Lecture My Husband akan membawa kami kemana lagi nantinya, ya biarkan itu menjadi misteri dan mari kita lihat nanti ke depannya gimana. Yang penting happy. Apakah ini bisa dibilang menjadi pembantu juga buat karir kalian? Karena kan Prilly selama beberapa tahun terakhir dipanggilnya Risa gitu. Sementara Reza mungkin kalau nggak Gusman Pak Habibie. Sekarang kalian mengikuti dengan si Inggit dan Arya. Gimana? Ya bisa juga begitu ya. Maksudnya saya sih selalu senang aja sih Iya, ada aku sih nggak karakter apa-apa. yang bisa nyangkut gitu di top of mind orang. Dan saya tuh surprise-nya karena banyak banget keluarga saya sendiri yang mungkin tidak terlalu sering menonton, bahkan teman-teman yang saya nggak expect akan menonton series ini itu menonton dan semuanya komen gitu. Jadi saya tuh di WhatsApp tuh kadang-kadang agak kaget juga, Pak. Lo nonton nih? Gitu. Nonton gue suka banget. Ini ada season 2 aja nggak ada ini. Oh, udah rame gitu. Jadi saya bisa
bisa segitunya ya ternyata. Aku juga sih, baru kemarin oma aku nelfon, dia bilang dia udah muter-muter Malek To My Husband sampai 10 kali. Jadi yang ngurusin dia kayak gara-gara series kamu kak, oma nggak tidur sampai jam 3 pagi nontonin aja dan nanya-nanya kapan ada lanjutannya. Karena di saat kayak gini kan tontonan yang menarik tuh hiburan satu-satunya buat omaku kan, karena di rumah doang gitu. Akhirnya dia nunggu-nunggu banget yang kedua dan seneng aja sih akhirnya kayak tumben-tumbenan. Biasanya dia tuh nggak yang terlalu segitunya, tapi ini sampai diulang 10 kali gitu. Sudah dapat sedikit bocoran soal cerita di season 2? Belum ada bocoran sih. Saya juga sebenarnya belum lama tahu bahwa ini akan dibikin Sama. juga nggak tahu. Jadi kayaknya kalau bocoran cerita memang jujur saya belum tahu sama sekali akan diapakan di season 2 sih. Yes. Tapi ya tentu mudah-mudahan persiapannya agak lebih panjang sehingga dari ini tidak buru-buru. Jadi saya yakin banget bahwa secara production value, production design itu bisa jauh diperbaiki. Yes, akan lebih bagus lagi. Ya, WeTV ini kan bisa diakses di hampir semua negara ya, Ya. mungkin ya. Tahu nggak kalian mungkin by data di season pertama ini tuh penontonnya selain Indonesia pasti ini yang nomor satu yang paling terbanyak, negara mana lagi sih? Kalau info yang saya dapat salah satunya itu Malaysia. Malaysia yang kedua. Lumayan tinggi ya. Yang tinggi. Tapi kalau di negara-negara katakanlah misalnya Asia Tenggara gitu, saya belum tahu sih. Mungkin itu mesti tadi bisa ke Mbak Leslie ya. Dia pasti lebih tahu sih. Dia pasti punya data. Oke. Siap. Gitu. Thank you ya.